Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Persami Review ya. Kita bakal nge-review tempat-tempat yang memang memiliki mitos sangat kuat sekali. Dan kita berharap setelah kita review kita bisa ke sana ya. Kenapa nih hari ini anak-anak nggak ikut? Karena memang agak lebih concern. Kita coba untuk ada mungkin yang paham ya, para guru, para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para habaib yang paham tentang ilmu teropong ya. Maksudnya ada memang para waliullah yang memang bisa melihat keadaan di suatu tempat dari tempat ini gitu ya, dari suatu tempat ke tempat yang lainnya gitu ya. Hotel, misalnya ada hotel, pasti ada satu kamar yang nggak boleh dimasukin. Kita lari ke logika dulu. Mungkin memang di ruangan itu dibuat sebagai kontrol atau apa ya, sebuah ruangan yang memang untuk mengontrol semua gedung. Misalnya di situ ada CCTV apa segala macam, terus di situ ada tempat-tempat yang memang harus diperhatikan dari tempat itu gitu ya. Jadi tempat itu penuh dengan benda-benda elektronik yang tujuannya untuk memantau atau spy dari keadaan gedung tersebut. Itu yang pendapat yang pertama. Yang kedua, memang tempat itu memiliki kejadian mistis yang akhirnya setelah berkali-kali akhirnya ditutup tempat itu. Nah, yang kita mau sikapi yang seperti ini nih ya. Oke, kalau misalnya kita pernah dengar sebuah kamar Nyai Roro Kidul Samudra Beach ya. Ini kamarnya nomor berapa ya? Aku lupa sebentar. Kalau nggak salah di situ ada satu kamar, terus ada nomor 13 juga yang digunakan untuk kamar hotel atau ruangan pasien di rumah sakit, identik dengan ini kamar nomor 13 juga ya. Nomor 13 ini jarang sekali digunakan. Nomor 4 ya, ada mitos-mitos nomor, wallahualam ya. Tapi kalau di Islam sebenarnya nggak ada yang seperti itu ya, semuanya baik. Nah, kalau yang kamar Nyai Roro Kidul di sini, kalau nggak salah, sebentar aku lagi cari datanya, 308 Samudra Beach ya. Aku nggak tahu sih udah ada yang berani nginep sana atau belum gitu ya. Tapi banyak sekali, mohon maaf lahir batin, yang disalahgunakan kali ya, nggak tahu deh aku ya. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini, aku menyampaikan review aja, bukan mau tahu ilmunya, enggak ya, karena kita nggak punya ilmu seperti itu. Kita hanya mereview melalui logika yang kita punya. Di situ memang di pinggir pantai, tapi sering sekali digunakan untuk hal-hal yang aku nggak paham. Dengar-dengar katanya minta ini minta itu gitu ya, tapi janganlah kalau misalnya mau minta tetap sama Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, di luar dari itu lagi kita akan berbicara tentang entertaining ya. Kita entertaining horornya. Jadi artinya memang tempat itu pengen sih aku masuk, pengen lihat kayak apa dalamnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan untuk masuk ke sana. Ada satu film yang menurut aku terinfluence, wallahualam ya, terinfluence dari kamar Nyai Roro Kidul 308. Filmnya ini tahun 2007, 1408. Room 1408. Di sini dimainkan oleh John Cusack dan Samuel L. Jackson. Jadi gini, John di sini berperan sebagai seorang penulis, di mana dia menulis tempat-tempat di dalam hotel yang tidak boleh ditiduri. Jadi banyak hotel kalau nggak salah ya. Jadi dia udah bikin jadi 10 hotel terangker. Terus semuanya dia tidur di kamar tersebut. Dan bestseller bukunya. Orang amazing gitu ya. Karena dia pada saat masuk ke nginep di kamar itu, dia pakai pengeras suara, terus dia nikmatin, dia rokokan, dia tidur, dia kontrol dapur, di kamar mandinya, apa segala macam yang dibilang di hotel itu horor. Lolos 10-10-nya. Namun ada satu tempat di film ini, kalau misalnya kita sikapi di 1408 ini,
Room 1408. Dan aku udah nonton hampir 5 kali dan masih bingung gitu fenomenanya. Kenapa? Karena begitu dia masuk, dia ketemu orang di resepsionis, dan resepsionis bilang kamar itu nggak ada. 408 itu nggak ada. Hei, kata dia, gak mungkin ada 408. 1408 tuh ada. Kalau kamarnya Nyai Roro Kidul 308, di sini 1408. Nah, ada, kata dia. Enggak ada. Gak lama kemudian Samuel L. Jackson datang. Nyari apa, katanya. Saya mau nyari 1408. Ayo ke ruangan saya, dia bilang. Terus diajakin ke ruangannya, dibongkar semua file. Karena ini kan dia kan nggak tahu di luar negeri itu kayak seorang penulis itu dihargain banget privasinya. Bahkan kayak semacam mendapat free pass gitu loh seorang penulis ini untuk bisa nembus ke tempat-tempat yang memang tidak diizinkan gitu kan. Akhirnya diajaklah dia ke ruangannya si Samuel L. Jackson ini. Jadi nih dikasih filenya. Ini orang yang meninggal, dan rata-rata orang yang meninggal di situ dalam keadaan bunuh diri. Ya, ada yang gorok lehernya, ada yang tangannya, ada yang gantung diri, semuanya dalam keadaan depresi. Jadi begitu masuk kamar itu keluar pasti mati ya. Jadi setelah mati baru pintunya kebuka gitu. 1408 ini pintunya baru kebuka kalau misalnya orang di dalam sana mati. Dan akhirnya setelah bernegosiasi, sudah diliatin, seakan-akan itu ijab kabul ya. Lu yakin mau masuk? Lu kalau masuk nggak bisa balik lagi loh. Kayak gitu, kayak seperti itu ya dikasih tahu sama Samuel L. Jackson. Jadi tapi John bilang, enggak, gue bakal masuk. Gue harus masuk. Dan gue nggak percaya karena gue udah 10 tempat hotel, gue tidur di dalamnya dan nggak ada apa-apa. Lu ada lu aja, kata dia gitu. Dan dikasih kunci, yang kuncinya tuh beda dengan kunci-kunci yang lainnya. Kalau yang lain mungkin udah elektrik, dia nggak, masih yang klik gitu, masih gitu. Dan itu di situ ijab kabul tuh. Seakan-akan lu masuk, lu nyerahin nyawa lu, gitu loh. Are you ready? Ready, kata dia. Gue akan lawan, dia bilang gitu kan. Udah dikasih semuanya, datanya yang meninggal di situ macam-macam. Begitu masuk, mulailah. Gak pakai lama. Begitu dia duduk, di kamar mandi diacak-acak. AC-nya naik sendiri, turun sendiri, sampai akhirnya dia nelpon resepsionis. Ternyata yang dia telepon itu udah makhluk gaibnya. Jadi dia minta ini, anak ada satu di situ adegan yang ajaib. Sebelum chaos, ada dia minta diperbaiki AC-nya. Tolong dong, ini AC saya rusak nih, naik sendiri, turun sendiri, bahkan sekarang mati, dia bilang gitu. Terus muncullah tukang AC, orang kulit hitam, tapi dia nggak berani masuk dari luar. Terus yang di dalam, masuk aja. Loh, masuk, ini rusak. Buka, kata dia, buka itunya, tempat AC-nya. Dibuka, stabil, ketok dikit bagiannya, tok, nyala. Daya, masuk. Dia nggak berani ngelangkain selangkah pun masuk ke dalam room itu. Terus pas pas dia nengok gini, dia balik, orang itu udah nggak ada. AC-nya bener. Disitulah mulai chaos, jadi mulai duduk, terus tiba-tiba AC-nya panas, tiba-tiba ada yang teriak, tiba-tiba muncullah semua yang meninggal one by one. Jadi dia diliatin semua yang meninggal di ruangan itu one by one. Ada yang di kamar mandi, foto ini, ada yang di tempat tidur hancur-hancuran, ada yang gantung diri, ada yang lompat dari dari gedung itu ke bawah. Semuanya diliatin sama dia. Wes gitu dia. Tapi dia masih pikir gue nih terpengaruh minuman keras. Karena sebelum itu dia dikasih sama Samuel L. Jackson itu minuman. Nih gue kasih gift buat lu, mendingan lu pulang. Jadi dikasih minuman terbaik di situ, dan mendingan lu pulang, lu jangan kesana. Dan dia masih terdistract, enggak. Ini gue nih gara-gara resepsionis tadi gue minum ini, jadi gue halusinasi. Dia terus melawan kesendiriannya dia dengan halusinasi dia. Dia pikir ini halusinasi, ternyata itu real gitu loh ya. Nah di situ kita bisa masuk loh. Yang nonton itu menurut aku kalau misalnya fokus bisa masuk ngerasain apa yang dirasain. Keren banget dia main. Dia hanya main sendirian loh di dalam kamar itu. Dia nggak ngerokok, ditaruh di sini rokoknya, akhirnya sampai terakhir nanti dia ngerokok. Meninggal, hancur, di reborn lagi sampai terakhirnya dia seakan-akan hidup lagi. Dia ketemu sama istrinya, dia jalan keluar. Kita sebagai penonton tuh ke distract. Oh oke, men, kelar men, ternyata lu sukses. Ternyata enggak, dia masih di kamar itu. Itu dia di rumah sakit, dia diselamatin, dia ketemu istrinya, dia ngobrol, dia jalan ke laut sama istrinya, dia itu udah jauh banget cerita. Ternyata
dia masih balik lagi masih di ruangan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat 1408 ini, kalau misalnya di Indonesia atau di beberapa tempat, memang banyak ruangan-ruangan seperti ini. Jadi kita masuk ke sebuah dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Nah, pada saat kita masuk ke sana, wallahu a'lam bishawab ya, tetap ada kuncinya. Ada kunci masuk, pasti ada kunci keluar. Nah, pada saat kunci masuk, kalau misalnya kita arogan, ya susah untuk keluar gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita masuk memang ingin mendapat pelajaran yang istilahnya akan meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah, mungkin insya Allah Allah redha untuk kita keluar lagi. Nah, di situ kan dia hanya ingin membuat story cerita. Akhirnya satu persatu terlihat di mata dia dan dia rekam semuanya. Dia rekam, aku ngeliat ini, semuanya terekam di suara-suara makhluk-makhluk itu terekam di suaranya dia, di alat komunikasi dia kayak kecil gitu, kayak tape deck rekaman kecil gitu. Nah, habis itu berubah dan terakhir kalau misalnya kita lihat ya, aku singkatin ceritanya, itu dia berusaha untuk keluar dari gedung itu. Dia keluar dari gedung itu nggak bisa, dia terhalusinasi, seakan-akan apa yang membuat dia takut muncul di kamar itu. Apa yang membuat dia nentang muncul di kamar itu. Resepsionis yang diajak ngomong bukan resepsionis, sudah ghost semuanya. Terakhir, dia hancurin kamar itu. Jadi dia bilang, gua nggak akan kalah sama lo, kamar ini akan gua bakar. Nah, akhirnya kamar itu dibakar sama dia burn, dia mati di sana juga akhirnya. Dan masih terselamatkan sebenarnya suara rekaman dia di tip itu. Akhirnya pada saat pemakaman segala macam, kita sebagai penonton masih mikir enggak ini belum mati nih, dan belum mati. Ternyata mati beneran. Gue pikir belum mati kan, ternyata mati beneran. Ada satu sebenarnya yang amazing. Terakhir Samuel L. Jackson bawain tipnya itu. Jadi kan kalau misalnya kamar sudah dalam keadaan polis line gitu ya, apa yang menjadi pemilik dari orang yang meninggal dikasih sama ahli warisnya. Nah, di situ ada sebenarnya tip itu bisa membuktikan dan akan jadi sebuah masterpiece untuk sebuah buku baru sebenarnya. Andaikan diterima sama istrinya ya. Nah, dibawa sama Samuel L. Jackson tuh. Dibawa sama Samuel, terus diserahkan, ini ada tip, dan tip ini peninggalan dari almarhum. Enggak, saya nggak mau terima itu, gini, saya nggak mau dengar itu segala macam, saya udah yang simpan. Sayang banget, andaikan itu dia mau dengerin, semua suara makhluk ada di sana, semua yang komplain ada di sana, semua cerita dia dari awal sampai akhir ada di sana. Itu menjadi sebuah saksi hidup, saksi mati, maksudnya benda mati yang akan jadi saksi apa yang terjadi di kamar itu gitu ya. Jadi kita sebagai penonton diajak halusinasi, diajak twist yang nggak kita sangka. Terus habis itu terakhirnya, gila sayang banget. Seakan-akan cerita itu terkubur dengan dibakarin tempat itu. Nah, di Indonesia banyak banget tempat-tempat seperti itu. Ada beberapa tempat yang memang memiliki mitos yang sangat luar biasa, dan mungkin ya banyak ya, ada hotel, ada bangunan-bangunan megah, ada pokoknya bangunan yang sifatnya banyak ruangannya. Pasti ada satu ruangan yang dirahasiakan. Ada satu kejadian di Semarang. Di Semarang itu daerah WW Gombel atau apa gitu ya. Kita pernah bikin sebuah acara dunia lain dulu di sana. Ini aku nggak sadar kenapa tiba-tiba kayak ada orang bilang sini gitu kan. Coba dengerin dia di pintunya. Jadi di pintunya itu kita nggak boleh buka pintu itu. Pintu itu kita nggak boleh buka. Terus tiba-tiba kayak ada yang nyuruh, coba dengerin, tempelin gitu kan. Aku tempelin. Kok ada aktivitas gitu? Ada orang kayak mindahin barang dan rame. Terus ngomong antara dua orang itu perempuan. Hei, kesana dong, pindah sini gitu. Aku langsung bilang, apaan sih ini? Nah, di saat itu aku termasuk orang yang logika. Kalau gue denger, orang lain pasti denger dong. Aku ambil keruku, aku suruh dengerin. Udah dengerin lagi. Iya Li, ada suara Li. Buka. Gak boleh dibuka ruangan ini, kata dia. Oh, oke. Terus aku dengerin lagi kan.
Pas aku dengerin, itu tiba-tiba kayak ada orang lari menuju ke pintu sini, dipukul sama dia gitu, kayak apa? Di attack, astagfirullahaladzim, gitu kan. Wah, aku semakin nafsu nih, mau bongkar itu ruangan kan. Tapi ternyata dari 3 orang semua mendengar bahwa di kamar itu ada aktivitas. Nah, ya tetap kita hargai. Yang paham hanya yang punya rumah. Apakah di situ ada benda-benda, maaf ya, kayak guci-guci antik yang akhirnya ada isimnya atau ada penjaganya, sehingga akhirnya di malam hari mereka masih aktivitas, atau di ruangan itu mereka masih aktivitas, ya wallahu a'lam bishawab, kita hargai. Begitu juga di ruangan-ruangan yang memang menjadi titik poin lemah di sebuah gedung-gedung. Jadi ada 2 titik lemah. Titik lemah pertama, fisik bangunan, itu yang tahu hanya arsitekturnya. Titik lemah kedua ini ghaib. Jadi baru kita tahu apabila sudah terjadi sesuatu gitu di tempat itu. Wah, kamar itu ada meninggal. Wah, tempat itu. Nah, itu akan langsung up. Bisa ada yang bunuh diri, datang ke hotel, depresi, dia bunuh diri. Wah, udah mulai tuh. Akan jadi suatu tempat yang jadi misteri. Oke guys, kalau misalnya teman-temanku pernah nginep di suatu tempat dan punya misteri dan tiba-tiba susah keluar dari ruangan itu, boleh kali tambahin di bawah. Dan kalau misalnya boleh kirimin foto-fotonya. Ya, hotelnya di mana, kalau misalnya mau dirahasiain nggak apa-apa, tapi kasih tahu ya. Dan email ke bawah kita di teman. Dan yang paling penting kalau misalnya mau fast respon, langsung ke IG kita ya di Ahsana TV. Ceritain di hotel apa, terus kenapa, terus apa yang dirasain. Itu yang pertama. Nah, aku punya cerita lagi yang kedua. Masih di hotel, ini di daerah Toraja. Ada kru aku sejajar. Namanya siapa ya? Ini perempuan. Nah, kita laki-laki di sini semua. Dia tidur di kamar sebelah. Terus aku weh sob, gitu kan, ketok kan. Iya bang, kedengeran suara gue ya, kedengeran gitu kan. Kedengeran sih di hotel, kedengeran suaranya gitu kan. Kalau ada gimana kabarnya, kan lu cewek sendirian. Iya, oke. Setelah itu tiba-tiba dia ngobrol lagi nih. Wah, lagi pada ngapain? Enggak, segala macam. Gimana, aman nggak? Iya nih, gue lagi siap-siap nih. Tahu nggak sih, orang yang kita ajak ngobrol masuk pintu. Itu apa? Loh. Itu kita di kamar sini langsung. Gue baru ngomong sama lu, kata dia. Lagi siapa yang ngomong? Itu nggak bisa dijelasin secara secara logika lagi gitu. Jadi pas kita lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba perempuan itu masuk gitu. Dan ini kita masih ngomong gitu sama yang di sini. Loh, kok lu masuk kemari? Lah, tadi siapa? Orang gua nggak ada di kamar katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi memang ada ruangan-ruangan yang untouchable ya. Jadi sebuah ruangan yang tidak bisa kita sentuh, tapi tentu itu ada gitu ya. Dan biasanya di banyak ruangan ada satu ruangan yang dia pilih menjadi sebuah siklus atau rule atau apa ya, kalau kita bilang bahasa jelasnya apa ya, lintasan mereka stay. Ya kadang-kadang kita nggak mau kalah dengan mereka, tapi kita kalah emang. Kadang-kadang kita bilang nggak mau, nggak percaya emang gitu-gitu. Nggak bisa, memang kita harus percaya. Kata bahasa gini loh, satu tubuh, satu gedung, pasti ada satu yang lemah di badan kita, yang ditempati oleh dia. Dan kita udah attack berkali-kali, kita nggak bisa. Jadi buat apa? Kok Allah reda seperti itu? Jadi pembelajaran buat kita bahwa sesungguhnya ada ruangan-ruangan yang memang tempatnya mereka gitu. Sehingga akhirnya kita saling menghargai dan tanpa merusak tempat tersebut. Bukan berarti kita jadi syirik, tapi kita saling menghargai bahwa Allah tunjukkan disisakan sedikit tempat seperti itu. Tujuannya untuk minal jinnati wan nas, dan kita tahu bahwa ada jin dan manusia. Ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Di badan kita juga, pasti di badan kita ini ada yang lemah. Di antara semuanya yang berzikir. Kalau misalnya ada yang sakit, ajak zikir. Jadi mungkin ada satu badan kita yang lemah, yaitu tujuannya apa? Untuk mengingatkan yang lainnya. So teman-temanku semuanya, kalau misalnya punya pengalaman tentang hal itu dan ingin di-share sama kita, apalagi kalau ada fotonya ya, boleh kirim kemari. Insya Allah kita akan review bareng-bareng, dan mudah-mudahan setelah kita review ada pelajaran yang bisa kita ambil. Siapa tahu di rumah Anda juga ada ruangan-ruangan yang punya rumah gede, di ruangan itu sering ada yang gelodak-gelodak, boleh diceritain. Nanti kita berbagi, atau kita mampir ke sana. Dan jauh-jauh tapi rumahnya. Oke, thank you.
So, ini sedikit review dari Persamnis buat twist sambil kita nungguin tempat-tempat angker yang memang kita kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.